Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita kali ini bertemu untuk membahas praktikum yang ke-6. Di praktikum yang ke-6 yang akan kita bahas adalah tentang looping ya, atau perulangan. Pada praktikum ke-6 ini terdapat 6 soal ya. Ada kasus 1, kasus 2, lalu kasus 3, kasus 4, dan kasus 5 dan kasus 6 di sini ya. Nah, kita bahas dulu dari yang kasus yang pertama. Pada kasus yang pertama ini Anda diajak untuk mengetik ulang ya kode yang ada di bawah ini. Lalu kalian diajak untuk mengamati hasilnya. Di dalam contoh kasus 1 ya, contoh input dan outputnya di sini, jika kita input angka 2 maka akan muncul bintang seperti ini ya, bintang 2 baris, yang pertama 1 ya, dan yang kedua baris yang kedua 2. Kalau kita input angka 5 maka akan muncul 5 baris, bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4 dan bintang 5. Nah, di sini saya sudah punya kodenya ya, sudah saya copy ya, kodenya ya sudah saya copy ya. Di sini sudah ada n input, di sini ada integer di typecasting ya, karena input itu string. Lalu di sini ada for i itu adalah indeks ya, indeks dari range n plus 1 ya. Kita coba lihat kenapa kok n plus 1 ya. Karena i itu akan mulai dari 0 ya. I akan range n ya. N-nya ini, n itu akan mulai dari 0. Kita coba dulu saja ya biar kalian ada gambaran. MD di sini saya buka dulu. Lalu saya coba jalankan Python kasus 1. Di sini dia minta inputan ya. Dia minta inputan ya. Masukkan angka bilangan misalnya 5 seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Nah, mungkin agar lebih cantik ya tampilannya, kita bisa tuliskan masukkan bilangan bulat positif. Nah, coba jalankan, masukkan bilangan bulat positif 5, maka dia akan muncul tampilan seperti ini: 1, 2, 3 bintang, 4 bintang, dan 5 bintang. Nah, di sini bisa dilihat ya, karena for itu i itu adalah indeks ya, for i itu adalah indeks, n itu adalah 5 ya. N-nya tadi 5 inputannya, ini di plus 1 ya, ini di plus 1. Kenapa kok di plus 1? Karena dia akan mulai dari 0. Kita coba kalau dia tidak plus 1 ya, kalau dia tidak plus 1, Python kita jalankan, masukkan bilangan 5, dia hanya muncul 4 kali karena indeksnya mulai dari 0 ya. Dia akan muncul 4 kali karena dia indeksnya akan muncul mulai dari 0 ya. Nah, ini kalau Anda melihat ini bintangnya kita ganti dengan i ya. Ganti dengan i misalnya ya. Kita ganti dengan i, lalu kita tambahkan dengan koma seperti ini ya. Kita jalankan. Sebentar. Ini kalau dicetak tidak bisa ya. Cetaknya memang harus ini bintang ya.
Nah, ini kalau Anda menggunakan bintang ya, menggunakan bintang dikali I, ini maksudnya apa? Dia akan muncul sebanyak 5 kali. Ya, kalau ini inputannya sampai dengan 5. Mungkin ini saya cetak biar lebih mudah, ini cetak saja di sini. In I ya, in I. Nah, ini lebih mudah seperti ini. N sama dengan seperti ini. Nah, kalau seperti ini Anda mungkin akan lebih. Nah, ini yang saya maksud seperti ini tadi ya. Ini jadi akan kelihatan I-nya mulai dari berapa ya. Kalau ini N-nya saya hilangkan seperti ini ya, akan mulai dari berapa? Kelihatan. Nah, masukkan bilangan 5, dia akan mulai dari 0 di sini ya. 0 dia tidak muncul apa-apa. 0, 1 karena indeksnya mulai dari 0. Makanya di sini ditambah N plus 1 seperti ini. Ya. Jika N plus 1 dia munculnya akan berbeda. 5 dia mulainya dari dia dari 1, memang nolnya muncul, tapi ketika 0 dia memang kosong, makanya dia ada spasi di situ ya, ada enter di situ. Di sini dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kenapa kok N plus 1. Cuman memang di sini akan ada enter, makanya di atas ini selalu ada enter. Disebabkan karena indeksnya mulai dari 0. Itu ya, indeksnya mulai dari 0. Kenapa kok N plus 1? Jadi tuh. Yang kedua. Ya, yang kedua. Yang kedua ini soal ya, untuk mencetak inputan ya. Inputannya ada N ya, N input. Lalu dia akan mencetak mahasiswa ke ya. Di sini Anda suruh mengopi ya, disuruh mengopi codingnya atau mengetik ulang codingnya. Di sini jika Anda menginputkan angka 2, dia akan muncul mahasiswa ke 1, ke 2. Input 5, mahasiswa ke 1 sampai dengan 5. Di sini dia tidak pakai for, tapi di sini dia pakainya while ya. Dan I dimulai dari 1. Nah, ini kita lihat codingnya saja biar lebih mudah. Ini untuk yang kasus 2 ya. Kasus 2 di sini ada N input integer ya. Mungkin di sini kita tambahkan kata-kata aja ya. Masukkan bilangan bulat positif. Seperti ini. Ini N mulai dari 1, lalu kita akan jalankan ya, ini kita jalankan kasus 2. Nah, seperti ini. Ketika kita tampilkan angka, kita inputkan angka 5, dia akan tampil mahasiswa ke 1, 2, 3, 4, 5. Kok bisa? Ya, kok bisa? Looping ya, loopingnya pakai while, jadi dia akan ngeloop terus, kondisinya akan true. Ini akan ngeloop terus ya. Dia akan ngeloop terus. I adalah nilai inisial I sama dengan 1 ya, nilai inisial I-nya sama dengan 1. Jadi print mahasiswa ke str1 ya. str-nya ini kalau mau diganti dengan koma ini juga bisa ya, seperti ini boleh ya, tapi nanti akan ada spasinya ya, makanya tadi pakai str biar tidak ada spasinya. Nah, saya kembalikan lagi ya. Jadi ini looping dia akan selalu true. Lalu dia berhentinya kapan? Ya, tadi kan kita input N-nya 5 ya. N-nya 5. If I sama dengan 5, maka dia break. Ya, maka dia break. I sama dengan I plus 1, tapi ini di luar if ya. If-nya hanya break saja. Ya, if-nya hanya break saja. Nah, ini kita coba.
tadi sudah coba dijalankan ya. Nah, kalau coding ini dibalik gimana? Hasilnya sama saja enggak? Kita taruh X-nya taruh di atas ini. Apa yang terjadi nih? Coba lihat ya. Kira-kira sama saja atau beda? Masukkan bilangan positif 5. Hasilnya ternyata ada perbedaan. Dia hanya muncul mahasiswa ke-1 sampai dengan ke-4. Kok bisa? Ya. Kok bisa 1 sampai 4? Jadi cara kerjanya dia kan while true ya. If-nya I-nya 1, maka dia akan cetak str ke-1. I-nya di plus-plus jadi 2. Ya. Ketika dia sudah sampai mahasiswa ke-4, I-nya 4 ditambah 1, 5 sama dengan N, ya dia berhenti. Makanya ini coding tidak bisa dibolak-balik. Nah, ini kembali lagi ya, pemrograman sekuensial. Anda harus bisa mengetahui kapan coding itu dibolak-balik boleh, kapan coding itu tidak boleh dibolak-balik. Gitu ya. Oke, next. Untuk kasus yang ketiga. Untuk kasus yang ketiga, ini kalian juga suruh ngetik ulang lagi. Ya, suruh ngetik ulang lagi coding. Di sini ada N input, ada sum, ada I, ya, terus di sini ada while I lebih kecil dari N, lebih kecil sama dengan N ya, print I, sum sama dengan sum plus I sama dengan I plus 1. Coding ini untuk apa toh? Menjumlahkan angka-angka. Nah, ini di sini ada contohnya. Inputnya 3. Ya, inputnya 3. Nanti dia akan menjumlahkan angka 1, 2, dan 3. Hasil penjumlahan 1 sampai 3 adalah 6. Inputnya 5. Dia akan menjumlahkan 1 sampai dengan 5. Ya. Nah, kita lihat coba codingnya kalau kita jalankan. Ini pada kasus 3. Ya, kasus 3. Ini saya panjangkan sedikit ya agar, nah, seperti ini. Saya tambahkan lagi, masukkan bilangan bulat positif. Seperti ini. Nah, Anda tuliskan di sini ada variabel sum, fungsinya untuk penjumlahan ya. Terus di sini ada I-nya mulai dari 1 ya. Beda sama for. Kalau for itu for in range dia pasti mulai dari 0. Kalau while kita bisa bikin ini mulai dari 1. Sebetulnya in range pun kalau pakai parameter yang beda dia juga bisa mulai dari yang beda, tapi itu nanti ya. Itu juga sudah saya jelaskan pada video teori. Nah, kembali lagi ke sini. While I-nya 1 lebih kecil dari sama dengan N, maka kita print I. Kalau kita anggap saja ya, saya masukkan di sini N-nya 3 saja lah biar tidak terlalu banyak. N-nya 3, sumnya 0. Ya. Ketika ini pertama kali dia akan menjalankan loop yang pertama ya, saya tulis di sini saja. Ketika I sama dengan 1 ya, ketika I sama dengan 1, maka yang terjadi sumnya berapa? Sumnya 0 sama dengan 0 plus 1. Lalu berikutnya I-nya di plus-plus, I-nya di plus 1, I sama dengan I plus 1. Ya, I-nya jadi berapa? I sama dengan 2. Ya, cetak ini dicetak jadi I-nya 2. Terus sumnya jadi berapa? Sumnya tadi 1 sama dengan 1 plus 2. Seperti itu. Next lagi, I-nya di plus-plus di sini ya. Lalu dicetak I-nya sama dengan 3 plus sini hasilnya 1 tambah 2 yaitu 3 ya. 1 tambah 2 jadi 3, ditambah 3 hasilnya adalah 6
Ya, coba kita jalankan codingnya. Jalankan codingnya. Ini untuk kasus yang ketiga. Masukkan bilangan bulat positif 3, hasilnya adalah 6. Kalau kita ganti, kita isi dengan 5. Nah, hasilnya 15. Sama ya. Saya kira kasus 1, 2, 3 tidak ada masalah. Lalu yang berikutnya kasus yang keempat. Nah, kasus yang keempat ini tidak mengcopy, tapi kalian disuruh menerjemahkan dari notasi algoritmik menjadi sebuah coding. Jadi program ini untuk menghitung rata-rata dari sejumlah nilai yang diinputkan. Ya. Jadi di sini ada contohnya, input 3 berarti kita nginput 3 kali. Misalnya yang diinput 90, 90, 90, rata-ratanya adalah 90. Input 4 berarti akan ada 4 inputan, 90, 100, 90, 100. Nah, rata-ratanya adalah 95. Karena di sini sudah ada notasinya, berarti kita bisa terjemahkan notasi itu ke dalam coding. Caranya gimana? Kita bisa tulis di sini ya, saya sudah tulis notasinya ya. Berarti ini saya ganti dengan sama dengan, lalu I sama dengan, ya. Lalu input AI tipe INT, kita bertipe INT, kita kasih komentar seperti ini biar dia tidak baca. Ya. Input A berarti A sama dengan, ya, input seperti ini. Jangan lupa ini dikasih INT seperti ini, ya. Ini masukkan integer positif. Integer itu bilangan bulat ya. Oke, lalu yang berikutnya ini algoritmanya. Ya, karena dia repeat, berarti di sini dia pakai apa? Kasih while saja. Kasih while, betul enggak kasih while ya? Nah, kalau kalian ragu, ya, di slide itu sudah ada ya. Di slide itu sudah ada, kalian bisa buka slide. Ya. Di sini sudah ada. Nah, jawabannya sudah ada di sini. Mana yang until? Kita lihat, until itu yang, nah, yang ini betul ya. Jadi saya tadi sudah bilang pakainya while, di bawahnya ada if, ya. Nah, ini hanya untuk memastikan saja. Oke, kita kembali lagi. Read until berarti di sini kita ganti dengan while to, and berarti kita tulis n sama dengan input. N-nya bertipe float, berarti float input seperti ini. Kita hapus n-nya, kita kasih komentar, oke ya. Lalu yang di bawah sini kita ganti dengan sum sama dengan sum plus n. Yang ini kita ganti dengan i sama dengan i plus 1. Until berarti kita kasih dengan if i, ya, lebih besar sama dengan a. Lebih besar sama dengan a, berarti dia apa? Big. Itu ya. Nah, terus habis itu berarti kita bisa dapatkan nilai rata-rata. Rata-rata sama dengan sum dibagi i. Ya, sumnya berarti kan ini float, ya kan, dibagi i. I-nya berapa? Ya, ini tergantung dari penjumlahannya ini. Dia akan, jadi I-nya ini fungsinya untuk apa? I berarti counter, ya, penghitung. Ya, sum itu kan berarti menjumlahkan. Ya, menjumlahkan hasil penjumlahan nilai. Ya, hasil atau menjumlahkan nilai. Ya. Gini aja. Oke. Lalu yang out berarti ini kita ganti dengan print rata-rata. Oke, sekarang kita jalankan untuk kasus yang keempat.
Wah, masih ada error. If-nya kurang titik 2. Oke, save. Saya jalankan lagi. Oh, masih ada error lagi. Inconsistent tab. Nah, ini mending lebih baik kita kasih ini aja ya. Nah, ini akibat kopas ini. Makanya kebanyakan kopas itu berbahaya. Nah, ini if-nya di sini, nya di sini. Ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, masukkan integer positif nilai A ya. A-nya 3, berarti kan di input 3 kali. Masukkan nilai misalnya 90, 80, 70. Rata-ratanya 80. Gitu ya, ternyata tidak susah ya. Oke. Next ya, next. Kasus yang ke-5. Untuk kasus yang kelima, di sini adalah cek bilangan prima. Untuk ngecek bilangan prima, ya, itu adalah bilangan asli lebih besar dari 1 dan faktor pembagiannya adalah 1 atau bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri atau 1. Contoh bilangan prima itu adalah 2, 3, ya. Sedangkan 4 itu bukan bilangan prima karena 4 bisa dibagi 2. Gitu ya. Cari codingnya di mana? Kalian googling aja banyak ya. Kalian bisa googling di sini. Cari coding bilangan prima itu sangat banyak sekali. Nah, di sini saya juga sudah punya contoh bilangan prima. Coding bilangan prima. Bisa kalian gunakan, boleh menggunakan ini atau menggunakan yang lain juga boleh ya. Di sini saya punya 6 variabel 6 ini untuk masukkan bilangan. Ya, ini dicek ya bilangan. Ini cek 6, 5 atau 3. Ya, lalu cek di bilangan prima harus lebih besar dari 1. Jika tidak, maka 6 bukan bilangan prima. Karena bilangan prima harus lebih besar dari 1. Ini pengecekan yang pertama, ini bukan bilangan prima. Lalu yang kedua, di dalam if berarti kan ini kalau sudah ada kemungkinan prima nih. Ya, ini jika lebih dari 1. Ya. Ada kemungkinan bilangan prima jika lebih dari 1. For i. Ya, range-nya 2 ya. Jadi ini range dimulai dari 2. Range ini start sama dengan 6. Stopnya di mana? Ya. Stopnya di 6. Kalau 6-nya 5 ya berarti dia looping dari 2 sampai 5. Nah, terus di sini akan dicek misalnya 2 sampai 4 lah ya, 2 sampai 4 lah ya, 2 sampai 4 ya. Anggap aja 6-nya sama dengan 4 nih. Pertama kali dicek 6 apakah 6 modulo itu sisa hasil bagi ya. 6 modulo I berarti 4 modulo I-nya berapa? 2, mulai dari 2. 4 dibagi 2 sisanya berapa? 0. Karena sisanya 0 berarti bukan bilangan prima. Kita coba kalau 6-nya 5. 5 modulo 2. Dia masih sisa 1. Berarti dia akan loop lagi. Dia akan loop. Range-nya AI-nya jadi 3. Ya. 5 di modulo 3. Sisa berapa? 2. Berarti dia di loop lagi 4. Ya. 4 sampai dengan 4. Habis enggak? Tidak habis. Berarti dia karena dia tidak masuk if, dia masuk ke bilangan prima. Gitu ya. Oke, kita jalankan. Kasus 5. Masukkan bilangan 5. Dia adalah bilangan prima. Masukkan lagi 4. Kan bilangan prima karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Lanjut lagi. Ya. Bilangan
153. Ya bukan bilangan prima karena 3 kali 51 sama dengan 153. Jadi ini di sini juga ada I-nya berapa? I yang ketiga aja dia sudah habis. 6 dibagi I dia sudah habis. Nih ya. Kalau ini dibagi, ini bukan sisa hasil baginya, tapi ini pembagian bulat. Ya, pembagian bulat tanpa sisa. Oke ya. Next. Ya, ini kasus 5 sudah ya, berarti sudah. Oke. Yang ke-6. Ya, kasus yang ke-6, anak kos. Sony merupakan anak kos, memiliki total saldo uang bulanan yang diberikan oleh orang tuanya. Setiap bulan ada saja pengeluaran yang dikeluarkan olehnya. Ya pastilah ya. Lalu berikutnya buat program untuk membantu Sony menghitung sisa saldo bulanannya setelah mengeluarkan beberapa uang pengeluaran. Di sini perlu diketahui user dapat menginputkan pengeluaran berkali-kali dan jika input pengeluaran -1 maka program selesai. Di sini ada contoh inputnya. Input adalah saldo awal Sony dan uang pengeluaran keduanya bertipe INT. Lalu penjelasan outputnya, keterangan saldo tidak cukup jika nilai pengeluaran melebihi jumlah saldo yang tersisa dan atau keterangan saldo dan atau keterangan sisa saldo kamu sekian. Bisa ditambahkan seperti ini. Nah, ini contoh inputnya. Saldo awal adalah 10.000. Pengeluaran Sony hari ini adalah 1.000. Ya. Keluarin lagi 1.000. Masih bisa. Keluarin lagi 9.000 tidak cukup. Sisa saldonya 8.000. Jadi yang 9.000 ini tidak kehitung. Yang kehitung hanya 2.000 yang ini. 2 kali 1.000. Gitu ya. Oke. Berarti kita buat dulu. Ya. Ini kodenya belum selesai ya. Nanti kita buat bareng-bareng. Di sini adalah yang dimasukkan adalah saldo awal. Lalu ini variabel saldo awal. Yang kedua adalah variabel pengeluaran. Saya berikan nilai 0. Ya. Terus di sini saya menggunakan looping. Pengeluaran tidak sama dengan 1, -1. Jika tidak sama dengan -1, maka pengeluaran sama dengan INT input masukkan pengeluaran. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa bikin ya satu variabel lagi, sisa saldo sama dengan saldo awal. Jadi di sini juga ada sisa saldo. Awalnya sisa saldo sama dengan saldo awal. Nah, sekarang kan ada di sini ya. Jika ini bisa dikurangi. Tadi kan 10.000 kalau dikurangi 1.000, dia kan masih sisa. Kurangi 1.000 lagi masih sisa 8.000. Kurangi 9.000 dia tidak bisa. Makanya di sini harus ada pengecekan. Ya, harus ada pengecekan. Ngeceknya gimana? If kita cek sisa saldo dikurangi pengeluaran lebih besar dari 0. Kalau mau dikurung aja dulu agar lebih enak. Kita tambahkan kurung seperti ini. Besar dari 0 seperti ini. Maka kita bisa hitung sisa saldo sama dengan sisa saldo kurangi pengeluaran. Ya. Nah, lalu yang berikutnya jika tidak, berarti kan ada else-nya nih. Ini titik banyak. Else kita bisa tuliskan in sisa saldo tidak cukup. Kita bisa tambahkan sisa saldo. Sini kita bisa tambahkan sisa saldo. Oke ya. Seperti ini.
Nah, kita coba jalankan dulu, nggak usah sampai selesai codingnya. Ada yang kurang tidak? Kita cek satu persatu. Coding itu jangan, nggak usah, kalau logikanya terlalu berat, jangan selesaikan semua. Nah, ini kita jalankan. Saldo awal adalah 100.000 misalnya. Masukan pengeluaran 50.000, 10.000, 10.000 lagi, kita kasih 40.000, dia tidak cukup. Sisa saldonya 10.000. Tapi di sini masih ada masukan pengeluaran lagi. Ya, masih ada pengeluaran lagi. Artinya apa? Padahal kalau ini sudah tidak cukup, berarti dia outputnya saldo tidak cukup. Dia tidak minta inputan lagi. Berarti ini coding ini masih ada yang kurang. Ya, coding ini masih ada yang kurang. Kita tambahkan apa? Kita tambahkan break. Nih ya. Lalu kita juga bisa tambahkan juga. Kalau -1, keluarnya apa di sini? Keluarnya adalah sisa saldo. Berarti kalau kita isi -1, dia masuk enggak? Masuk ke else enggak? Saya kira enggak ya. Tapi ini kita coba dulu biar kalian paham. Masukkan saldo awal 100.000. Ini 50.000. Terus 60.000. Sisa saldo tidak cukup. Dia harusnya masuk ke ya. Oh, ini lupa ke save. Kita jalankan ulang. 100.000, 50.000, 60.000. Nah, sisa saldo tidak cukup 50.000. Ini sudah betul. Oke, sekarang kalau kita isi dengan -1. Ya. Oh, sorry, ini masukan pengeluaran. -1 masih salah ya. Nah, ini ya. Kita coba ulangi lagi. 10.000. Kita isi dengan -1. Nah, -1 dia muncul sisa saldo enggak sih? Kalau kita inputkan -1, seharusnya dia juga muncul sisa saldo. Berarti coding di sini ada yang kurang. Yang kurang apa? Kita coba pindah printnya di luar while. Apa yang terjadi? Ya, kita jalankan. 100.000, 50.000, 60.000, dia masuk ke sisa saldo. Muncul ya? Tidak salah ya? Kita tuliskan lagi 10.000. Kita tulis -1. Sisa saldo 10.001. Nah, ada yang salah di sini. Apa ini ya? Ini masih ada yang salah ini. Ketika masuk di sini, sisa saldo tidak cukup. Sisa saldo 10.001. Masukkan pengeluaran -1. Sebentar, di sini if sisa saldo dikurangi pengeluaran. Nah, ini juga harus sebentar. Ini masukkan pengeluaran -1. Dia sisa saldo. Seharusnya ini sudah keluar ya. Kita coba lagi. Nah, ini kita edit dulu. Ini kita edit dulu saja. Jika pengeluaran INT masukkan pengeluaran, sisa saldo pengeluaran di sini. Nah, ini kita pisah printnya. Pisah printnya. Nah, seperti ini. Ini hanya isinya sisa saldo. Kasih koma N
seperti ini. Jadi biar nyambung ke bawah. Ya. Kita jalankan lagi. Saldo awal 10.000 minus 1. Nah, sisa saldonya. Nah, ini sisa saldonya kenapa 10.001 ya? Yang jadi pertanyaan kenapa 10.001? Kita perlu debugging di sini ya. Perlu debugging di sini. Masukkan, dia kan sudah masukkan pengeluaran minus 1 jika sisa saldo dia masuk ke if ya. Dia sudah masuk ke if. Kenapa kok dia minus 1? Karena dia masuk ke if. Ini kan sudah masuk ke while ya. Ini sudah masuk ke while. Masukkan pengeluaran. Masukkan pengeluaran minus 1. Padahal di sini if-nya seperti ini. Ya. Harusnya apa? Di sini ada if dulu. If lagi. Kita bisa tambahkan dengan if pengeluaran lebih besar dari 0. Nah. Seperti ini. Nah, ini akan berbeda hasilnya. Ya, ini akan berbeda hasilnya. Kita coba jalankan. 10.000 minus 1. Nah, sisa saldo tidak cukup. Sisa saldo tidak cukup. Sebentar ini. Sisa saldo tidak cukup. Sisa saldo 10.000. Kok dia masuk ke else? Artinya apa? Di sini juga harus ada pengecekan lagi. Leave. Ya. Oh, boleh di luar sini atau dimasukkan di sini. Sini ya. Bisa tambahkan if pengeluaran tidak sama dengan minus 1. Seperti ini. Oke ya, kalau seperti ini dia tidak akan muncul sisa saldo tidak cukup. If pengeluaran, kurang titik, save, kita jalankan. 10.000 minus 1. Sisa saldo 10.000. Artinya tidak ada pengeluaran. Kita coba yang lain. 10.000, 1.000, 9.000. Sisa saldo tidak cukup ya. Sisa saldonya 8.900. Oke ya. Kodenya yang terakhir berarti seperti ini ya, yang paling betul ya. Nah, karena mungkin cukup sekian ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kasus 1 sampai dengan kasus 6. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.